Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Fisip, Prodi Sosiologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kajian lingkungan hidup. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan kajian lingkungan hidup. Jadi perlu teman-teman tahu bahwasanya kajian lingkungan hidup atau kajian lingkungan hidup strategis bisa disingkat dengan KLHS adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelola lahan maupun hutan. Jadi perlu teman-teman tahu juga bahwasanya KLHS ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, tujuan KLHS ini adalah untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah serta penyusunan kebijakan dalam program pemerintah. Menurut Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup. Lanjut. Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif, penyempurnaan kebijakan dan program, serta rekomendasi pembaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi teman-teman, KLHS sendiri menurut keputusan harus memuat kajian mengenai keputusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk membangun perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup. Mungkin hanya itu penjelasan tentang kajian lingkungan hidup. Saya akan lanjut membahas tentang suatu tanaman yang ada di pesisir pantai, yaitu tanaman mangrove. Mungkin lebih lanjutnya kita langsung ke lokasi tanaman mangrove sendiri. Jadi sekarang saya sudah berada di lokasi di mana tempat budidaya mangrove. Jadi di sini tepatnya di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Motong. Di sini bisa kita lihat teman-teman bahwasanya banyak sekali tanaman mangrove yang hidup di sekitaran pesisir pantai yang ada di Desa Lemo, atau bisa dikenal dengan Dermaga Lemo Utara. Ekosistem hutan bakau bersifat khas baik karena adanya pelumuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salintasi tanah yang tinggi, serta mengalami daur penekanan oleh pasang surut air laut. Jadi pasang surutnya air laut itu sangat mempengaruhi juga pertumbuhan dari mangrove tersebut. Teman-teman lihat, hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini.
dan jenis-jenis ini berkembang bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evaluasi. Jadi mungkin hanya itu penjelasan tentang saya mengenai tumbuhan mangrove. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mengenai penjelasan tentang MK kajian lingkungan hidup. Mungkin dengan ini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.